Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona pasang keliman tabe tinda ben ing gladuni demawa ing tawang toang linda peno ing tulak mano. Ya kembali lagi bersama Ardi di sini di podcast Formasi. Kemudian hari ini nggak sendirian karena di samping saya sudah ada Pak Sam. Kak Kak Sam dong, Kak Sam, biar kayak kakak-kakak. Ini kalau udah ada Kak Sam, Nah, ada apa ini? kalau udah ada Kak Sam itu berarti kita akan ngobrolin soal hal yang serius. Nah, biasanya kalau kita ngobrol itu pasti ada yang nggak enak ya. Nggak enak, aduh, apa nih yang nggak Ada enak? keresahan Iya, biasanya gitu biasanya ya. segitu. Iya. Ada sih yang nggak serius, Apa? dia. Waduh. Dia nggak serius sama aku. Iya, Waduh. aduh. Aduh, Pak, kalau Hmm, hari ini kita akan ngomongin soal apa ini? Di usia kita usia berapa, Pak? sekarang aku November nanti 25. Oh, 25 ya Nah, masih doaan kamu sih ya. iya, Aku tapi masih 24 kok. iya biasanya gitu yang udah ngerasain tua, udah ngerasain muda. Yang muda Waduh. belum tentu tua. Waduh, iya. Biasanya gitu. Oke. Nah, ngomongin soal timeline ya, atau timeline itu biasanya kita sering sekali ngelihat teman-teman kita itu banyak yang apa ya? Banyak yang udah nikah, banyak yang udah punya anak, gitu, banyak yang sudah sukses. Nah, kalau kita ngomongin soal timeline hidup kita gitu loh, apakah pernah nggak sih kamu itu merasa bahwa, loh kok aku di usia seperti ini belum nikah, di usia seperti ini belum sukses atau belum punya anak gitu loh. Jadi gimana itu Pak? Aduh, ini dari ini sudut pandangku berarti ya, dari sudut Iya. pandangku ya. Kalau aku sih kadang merasanya kayak lebih ke apa ya, sesuatu yang pengen bisa aku lakuin pada umumnya. Oke, mungkin contoh kayak menikah, terus sukses itu kan pasti beda-beda. Contoh lah ya, Mhm kadang mhm. orang sukses itu ketika dia punya usaha. Tapi ketika aku Oh, iya tidak iya. punya porsi untuk menjadi seorang pengusaha, aku gak akan tergiur, gak akan kepengen jadi kayak dia. Mhm Atau mungkin mhm. ketika orang itu sukses karena dia itu bisa jadi manajer, suka kerja di kantoran gitu kan. Nah itu. Karena aku tipe orang yang lebih dinamis, tidak suka pekerjaan yang monoton, jadi aku juga nggak akan tergiur dengan, "Oh, dia kok udah jadi manajer ya, aku kok belum." Tapi aku lebih tergiurnya atau apa ya, lebih tepatnya tuh tertarik sama orang-orang tuh yang bisa kemana mana tuh ada pasangannya gitu Waduh loh. waduh ini kok ngomongin soal Nah, kalau masuk ke pasangan kan berarti ke pernikahan juga ya, ke heeh, pernikahan ya. pernikahan itu. Jadi kalau pernikahan itu tuh nggak nggak jadi acuan juga buat saya, tapi lebih tepatnya pengen ada yang selalu bisa support saya aja sih itu. Wah, Kadang kan banget gitu uh, loh bisa kalau kalau di TikTok, di IG itu kan heeh, banget iya ya. tuh bisa berduaan ya, maksudnya bisa melakukan hal bareng sama pasangan itu sih menurutku kalau yang di usia sekarang yang saya rasain pengen ada partnernya aja sih. Nah, ini menarik banget soalnya apa ya, teman-teman kita itu banyak ya, teman-teman kita yang seangkatan kita itu udah banyak yang ada yang udah nikah, ada yang punya anak gitu loh. Bahkan anaknya udah 2 gitu. Iya 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 iya. Nah, kalau menurut kita itu apa kita harus ini ya, kita kan kadang, mencari role model, Mhm. ya, role model atau referensi gitu. Apakah kita harus ikut referensi orang di saat semuanya udah nikah, kita juga harus nikah, atau kita harus punya timeline sendiri atau gimana? Kalau menurut saya sih tetap kita harus punya timeline sendiri, tapi tetap ada targetnya gitu ya. Jadi contohnya gini, kebetulan saya juga di kuliahnya di bidang kesehatan juga, di mana dulu pernah ada mata kuliah tuh sedikit bahas tuh tentang ketika kita nikah usia berapa, anak kita nanti akan lahir usia berapa, terus nanti SD-nya usia berapa, sekolahnya usia berapa, itu akan menentukan ke depannya gitu loh. Jadi kalau Benar banget. tadi Kak Ardi bilang apakah di usia sekarang kita harus ada role modelnya atau enggak? Menurut saya sih penting nggak penting, dalam artian kalau emang udah ada, ya kenapa harus nunda-nunda, dalam artian pasangannya. Tapi kalau emang belum ya, saya juga pinginnya cepat-cepat, dalam artian cepat-cepat tuh ya kalau bisa, kalau udah nemu yang cocok ya udah langsung gitu loh, nggak usah kayak harus pacaran lagi, harus berlama-lama cuman kesana sini bareng gitu loh. Karena kembali lagi tadi, saya pernah dapat materi tadi kalau semisal kita deh katakan contoh nikah di usia 30-an. Terus paling nggak kita punya anak di usia 32 atau 33. Nanti ketika anaknya gede, anak SD paling nggak kita udah hampir usia 40. Nah, jadi kan kesannya kita mungkin terlalu jauh juga antara anak sama
Ayah ketika anak mau main bola, kita udah nggak bisa main bola kan Aduh ya, gimana itu. ketika anak masih umur 5 tahun kok kita udah 70 tahun, itu kan nggak Nah, enak sekali gitu. iya gitu sih. Jadi lebih tepatnya sih kalau untuk role modelnya menurut saya nggak begitu-begitu penting. Yang penting kita punya target aja di usia berapa dan kapan gitu. Karena yang lebih tahu diri kita ya kita sendiri gitu sih. Begitu ya. Ini juga apa ya, poin ini menarik karena menurut Kak Sam, ya, kapan sih kita harus memulai timeline hidup kita itu loh? Misalnya, mau timeline menikah nih, kapan itu kita bisa tahu bahwa ini saatnya kita menikah gitu loh, gimana? Nah, ini nih kadang pernah nggak sih kalian deh siapapun yang dengerin ini berpikir gini, waktu kita sekolah dulu ya SD, SMP, SMA gitu kan, waktu-waktu masih sekolah-sekolah 9 tahun gitu, ada banget anak yang pinter banget, terus ada anak yang bener-bener bodoh, anak yang bener-bener nakal tuh kayak dipandang sebelah mata. Jadi, "Ah, ini anak nggak ada masa depan nih yang bodoh. Alah paling anak pinter nih pasti bisa sukses bla 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 bla." Tapi ketika di usia dewasa, aku bilang usia dewasa tuh usia di mana dia bisa bekerja. Dalam artian kalau aku ngelihatnya itu kalau di Indonesia itu sekitar 20 ke atas. Jadi ketika di usia 20 ke atas dan di sosial masyarakat itu anak-anak yang bodoh itu tadi waktu sekolah atau anak-anak yang nakal bisa diterima di masyarakat dan anak-anak yang pintar tadi ternyata malah nggak bisa diterima di masyarakat. Jadi menurut saya timeline itu ditentukan ketika dia udah benar-benar bisa berpikir dewasa. Bukan acuan dari nilai, bukan acuan dari teman-teman yang memuji dia, tapi dari dia sendiri harus bisa menilai diri dia sendiri. Bener 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 Jadi menurut banget. saya timelinenya itu mulai dari kamu itu udah benar-benar lepas dari tanggung jawab orang tua. Kalau menurut saya sih usia 20 biasanya kan kalau udah usia segitu 19 18 dia udah kuliah kan biasanya udah kuliah. Heeh heeh, bener. Nah, umumnya ketika dia udah kuliah kan udah kadang ada yang ngekos, dia udah harus berpikir bagaimana cara harus cari makan. Dalam artian mau masak atau mau beli, manajemen uangnya harus Mhm gimana mhm. biar per bulannya nggak miskin-miskin banget ya akhir bulan gitu kan ya. Jadi mulai menurut saya itu ya ketika kamu benar-benar mau mengatur timeline di hidupmu mau bagaimana dan kedepannya mau apa, ya ketika kamu udah benar-benar keluar dalam zona nyamanmu tadi itu, ketika kamu udah benar-benar di masyarakat, ketika kamu udah benar-benar apa-apa harus mulai berpikir sendiri gitu loh. Jadi menurutku ya usia-usia kalau dibilangnya usianya ya 20-an mungkin. Ya tapi ini menarik banget sih, kamu singgung soal ini. Jadi dulu mesti kan kita punya temen nih ya, temen yang misalnya SD ini ya, SD itu dia sangat bintang kelas gitu loh. Mhm, Dia, eee, kita kita istilahkan lah kalau dia itu 5 besar di peringkatnya tiap mhm, tiap kenaikan kelas atau tiap paralel. paralel gitu loh ya. Tapi kadang-kadang orang seperti itu nggak menjamin kehidupan dewasanya itu sukses. Iya benar banget. Kadang itu tadi karena dia udah ada target acuan yang ditentukan oleh orang lain dalam artian sekolah. Heeh, Jadi bener. ketika kamu dapat target 80 ke atas, kamu bakalan jadi anak yang paralel, pintar. Itu Mhm. kan target kan yang nentuin sekolah, bukan kamu sendiri gitu loh. Kamu bakalan belajar matematika biar dapat 80 karena ada orang yang nentuin. Kalau kamu mau sukses ya kamu harus 80, tapi bukan dari dia sendiri gitu loh yang mau menentukan. Saya matematika harus 80, saya harus ya biologi fisika harus 80. Itu bukan dari dia sendiri tapi dari tuntutan dari lingkungan dia harus kayak gitu loh. Itu Mmm. sih. Jadi ya itu menurut saya juga bukan timeline dia sendiri kan. Jadi dia ditentuin oleh timeline orang lain. Template udah ada template yang harus dia kerjakan gitu loh. Oh iya, mungkin mungkin template-nya gini kan, misalnya, template dalam mengatur kehidupan manusia itu kan berbeda-beda. Kita ngomongin aja soal timeline lah, kapan kita harus nikah, kapan kita harus bekerja. Nah, sebenarnya dalam setiap manusia itu kan berbeda. Kita kita mengalami bahwa kita mencari pekerjaan gitu loh, yang tentunya juga proses itu berbeda dengan orang lain kan, karena orang lain mungkin dia akan lebih apa, lebih suka atau lebih cocok di bidang misalnya manajerial atau menjadi pengusaha, ada yang satu pengen itu lebih cocok di kepegawaian, jadi pegawai, karyawan, atau yang, tentang entertainer atau dan lain sebagainya itu kan macam-macam. Jadi kan proses satu dan lain itu nggak bisa Samakan disamakan ya gitu loh. beda-beda. Nah ketika, dulu itu karena proses timeline dalam belajar itu sama ya, satu kurikulum misalnya kamu Mhm. matematika ya matematika ini. Sementara Sementara gini, sementara ada anak yang, apa, yang punya kelebihan, punya kreativitas di bidang lain, dia harus mengerjakan yang sama dengan temennya gitu loh. Itu maka hasilnya akan beda gitu Iya loh. makanya tadi.
Ibaratnya kalau aku dulu pernah lihat, pasti siapapun yang dengerin ini pun juga pernah ngelihat, entah itu di Instagram atau di mana, ada sebuah gambar di mana ada seorang guru mengajarkan ayam, burung, kera, harimau, terus ular, ikan harus naik pohon. Yang Heeh paling heeh. pintar kan pasti kera dong. Nggak mungkin ikan bisa naik pohon, nggak mungkin harimau. Harimau mungkin bisa, tapi nggak secepat kera ya kan. Nah Bener. seperti itu. Jadi kembali lagi, kita tuh dari kecil ke sampai SMA menurutku, karena itu masih di lingkungan zona umumnya, kalau di Indonesia masih di sama orang tua juga. Timeline-nya itu udah ditentukan. Kamu setiap hari harus bangun jam 7 berangkat sekolah. Terus nanti di sekolah itu udah ada jadwalnya, jam sekian sampai sekian, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus nanti kamu harus punya KKM segini segini segini. Ya kamu harus mencapai target itu. Di mana target itu sebenarnya mau nggak mau harus kamu lakukan. Tapi ketika kamu udah lulus dari jenjang sekolah selama SD, SMP, SMA itu, ketika kamu udah kuliah, di situ udah mulai berubah pola pikirnya, di mana kamu boleh memilih SKS apa aja yang mau kamu ambil di semester ini. Kamu harus memilih mau berangkat atau enggak, terserah kamu. Kamu juga mau melakukan organisasi apapun juga nggak ada yang melarang. Mau non akademis maupun akademis juga kamu lebih bebas, seperti itu sih. Heeh, bener sekali gitu loh. Jadi, kadang itu juga termasuk dalam apa ya, dalam pendidikan kita itu dari awal ya, karakter kita bahwa di Indonesia itu masih banyak sekali yang, contohnya kita memikirkan soal timeline aja pun juga termasuk hal yang dari dulu itu sama, dari zaman kita SD itu sama. Ketika, kita mengekspektasikan ikan memanjat pohon itu hal-hal yang paling mustahil gitu. Jadi ketika kamu bukan orang yang harusnya melakukan suatu proses atau di jalan itu, kamu dipaksa dan berekspektasi untuk mendapatkan hasil yang di situ, ya kamu selamanya nggak akan berubah Iya, gitu loh. tetap kayak kamu tuh ibaratnya cuma dipaksa. Ketika kamu udah melakukan maksimal tapi hasilnya tetap tidak sesuai ekspektasi dari yang memberikan target, kamu akan tetap di-labeling sebagai orang yang kurang, dalam Iya, artian nggak bodoh sukses gitu ya lah gitu ya. ya, yang gagal gitulah. Iya, jadi kembali lagi sih. Jadi kalau untuk masalah how to get, apa ya, kalau aku bilang dapetin sesuatu di usia sekarang itu, apakah harus sama ketika orang udah nikah kita nikah, ketika orang udah sukses kita sukses? Kembali lagi, ketika kita mau ngomong nikah, kita juga harus realistis juga. Mereka mungkin udah punya pasangan bertahun-tahun, atau mungkin mereka udah apa sih, kalau pendekatan yang cepat langsung nikah gitu juga ada kan, atau mungkin kalau semisal tentang pekerjaan tadi, mungkin mereka udah mem-passion-kan itu, udah bener-bener memperjuangkan itu dari dulu, sehingga ketika mereka sukses ya emang sebenarnya udah dari dulu juga. Iya, udah ada prosesnya, nggak ada yang Ya, instan gitu. jadi ya kembali lagi ke, kalau menurutku timeline kita juga nggak harus sama sama lingkungan. Kadang emang ada sih lingkungan yang kayak, kok udah usia segini belum nikah, kok belum nikah gitu, karena mungkin tetangga segala macam. Tapi kan yang mengerjakan kita ya ibaratnya mau nggak mau, udah dengerin aja gitu. Kalau emang mereka mau bilang apa ya iyain aja dulu, bilangnya doain aja cepatnya. Udah, itu paling simpel sih kalau menurutku. Iya, paling simpel lah ya. Nah, setelah apa ya, kita ngobrol soal timeline, tentu saja di usia kita itu masih ada apa ya, keresahan gitu loh. Soalnya semua orang pasti akan, berekspektasi dengan prosesnya masing-masing. Ketika orang yang sedang berproses dalam suatu pekerjaan, karir gitu kan, selalu pasti akan menemukan keresahan. Entah kita itu melakukannya ini sudah benar atau belum, atau prosesnya bagaimana sih, kita harus ngapain sih, itu mesti ada keresahan. Nah, untuk Kak Sam sendiri gimana nih? Kak Sam ada keresahan apa dan mungkin bisa diceritakan, sesingkat aja, sekilas sekarang itu Kak Sam lagi mengerjakan project apa, terus apa gitu kan, kayaknya ini udah mulai Saya lagi kelihatan, waduh. ini bangun candi saya. Bangun candi. Mbak kira arep ngelamar putri. Iya, iya. Nah, kalau untuk sekarang sendiri, saya emang kalau untuk pasangan emang belum ada juga sih ya, untuk apa namanya, ya partner sebagai pasangan memang belum ada juga. Tapi kalau untuk project, kebetulan saya juga sekarang lagi mengusahakan Waduh. membangun sebuah klinik. Jadi kalau untuk prosesnya emang lagi memproses banget, di mana kita juga harus mempersiapkan uh, kerugi untungnya juga, karena everything pasti ada resikonya juga, apapun itu. Jadi kita harus melihat juga, dalam artian bagaimana aku harus ngelihat pasarnya di tempatku membuat klinik itu bagaimana, terus masnya SDM klien-klienku bagaimana, untuk menentukan harga dari klinikku bagaimana, itu juga masih apa ya, karena kita juga belum tahu pasaran secara umum, karena ini Mhm mhm. satu-satunya dan aku bilang pionir kali ya,
pertama Di kota ini di ya? kota ini membuat klinik gitu loh. Jadi ya ini lagi proses, itu udah cari tempat udah cocok segala macam tempatnya, tinggal mungkin kalau semuanya lancar November ke depan udah ya udah dari tempat segala macam udah ada, renov paling 1 2, terus mungkin Desember hire beberapa tenaga, Siap. Januari mungkin udah jalan. Jangan lupa yang cantik-cantik, Pak. Aduh. Biar saya bisa main ke sana Oh maksudnya. gitu, boleh, boleh, boleh. Jadi klien atau jadi apa? Jadi pasiennya atau gimana nih? Jangan Oh dong. jangan. Oh iya, oke, oke, oke. Jadi, wah, ini keren sekali ya, Kak Sam ini ya. Tentunya, apa ya, yang dilakukan Kak Sam ini, apa ya, berproses dalam sebuah karir gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin soal apa, percintaan nih ya, gimana nih proses percintaan? Berat nih, berat, berat. Gimana ya kalau masalah proses percintaan sama sih, kalau kembali lagi ke timeline tadi, berarti kita sekarang itu kalau menurut saya ada 2 cabang sih. Jadi antara mau karir dulu atau mau percintaan dulu gitu kan ya. Kadang orang berpikir ya udah karir sama percintaan jalanin aja dulu, kalau udah ada yang cocok terus udah nikah, terus ntar membangun segala macamnya Tapi kan nggak bareng-bareng. segitu gampangnya toh. Iya, I see. Dalam artian kalau aku sendiri tadi masih cabang 2, dalam artian cabang 2 juga karena emang belum ada pasangan. Jadi sekarang aja aku cabangin 2 biar pasti yang jodoh dulu atau mau yang karir dulu. Nah, Nah, jadi kalau aku pribadi sekarang sih pengen lebih memfokuskan di klinik dulu. Kebetulan siap. partner klinikku juga punya ideologi yang sama denganku, di mana ketika kliniknya udah besar, kita akan memfungsionalkan aja. Jadi kita nggak operasionalkan juga. Jadi kalau emang udah gede, udah jalan, udah kita cuma manajemen doang. Ibaratnya kita udah punya passive income. Di rumah ya udah Mhm. kita tinggal ongkang-ongkang, kasarannya Ongkang-ongkang. gitu. Iya. Kalau semisal untuk kelanjutan apa namanya pasangannya ini belum nemu juga sih. Jadi apa aku yang terlalu sibuk dengan Duniamu sendiri gitu. dalam pekerjaan yang aku sedang kerjakan sekarang, atau gimana juga aku belum belum nemuin hal itu juga. Jadi aku tetap ya udah yang apa yang ada di depanku aku kerjain dulu gitu loh. Jadi untuk pasangan sekarang aku belum begitu apa ya, belum begitu ambisi banget untuk dapetin sesuatu, dapetin seseorang. Ya kalau nemu kan surprise aja gitu loh. Surprise aja. Jadi sih masih slow aja Tapi sih. pernah gini nggak, pernah merasa bahwa, kita sudah melakukan nih progresnya misalnya dua-dua kamu lah, yang Mhm, satu di karir, yang satu lagi di, percintaan. percintaan gitu loh. Ketika kita mau berproses kedua-duanya itu, pernah nggak sih merasa "Aduh, kok progresnya seperti ini terus?" Gitu loh. Pernah nggak sih merasa capek atau gimana gitu? Ini capeknya dalam mana nih? Dua-duanya atau satu dua? Yang mana aja gitu loh. Kalau itu sih kebetulan ya zaman dulu lah, zaman aku kuliah kebetulan kan progresku juga sebagai entertain juga ya dulu ya Heeh di heeh. waktu kuliah, dan aku punya pasangan juga, itu tetap aku masih bisa meng-balance-kan antara dua-duanya. Jadi Mhm ketika aku mhm. harus, kerja, job, terus aku harus nemenin pasanganku, dua-duanya masih bisa aku bagi. Atau ketika emang aku bisa bawa pasanganku di jobku, ya udah aku bawa dia sekalian. Atau ketika emang, pasanganku membutuhkan aku di saat aku ada job, ya aku harus bisa membagi waktu. Maksudku ketika emang jobnya kelar jam segini, jam segitu juga aku itu nyusul si pasanganku kayak gitu sih. Jadi kalau untuk aku sendiri kebetulan untuk manajemen waktu, pasangan dan karir itu udah menurutku udah bisa sih. Jadi udah bukan hal yang susah bagi aku. Gitu. Nggak asik sekali kok, ngomongin soal itu kok malah Mhm. ngomongnya keren-keren aja gitu. Iya, soalnya ya udah biasa juga sih kalau masalah kayak gitu. Waduh, siap Waduh. siap. Nah, terakhir nih ya, Mas Sam ini apa sih yang ke depannya ini mau mau bagaimana sih gitu? Apa yang masih belum bisa dicapai dan apa yang ingin sekali dicapai? Gimana ya kalau jujur untuk iya, ini mungkin termasuk timeline-ku ya, ke depannya harus gimana ya, mesti targetku, visiku gimana. Jadi Heeh. kalau aku pribadi, ya aku pengen klinikku sukses, klinikku besar, klinikku juga banyak kliennya, apalagi di kota aku sendiri. Ketika klinik udah jalan, katakan setahun, 2 tahun udah mulai besar dan segala macam fasilitas dan juga tenaga medisnya udah cukup, udah aku bakalan berproses ke hal yang lain. Aku bilang tadi, aku bakal memfungsionalkan klinikku. Jadi aku nanti nggak akan bekerja juga di klinikku, aku lebih akan memanajemen aja klinikku. Widih, siap, bos muda ini ya? Iya, Iya.
Pengen kayak gitu karena aku juga punya target, jujur aku punya target di usia sebelum 30 tahun setidaknya aku udah merasa diriku kaya kan beda-beda setiap orang ya. Mungkin kan Bener kadang bener. orang kaya punya helikopter, punya pesawat dan lain-lain, tapi aku udah punya target di sebelum usia 30 paling enggak aku udah punya rumah, punya mobil, punya tabungan. Nah, Gitu aja sih. bener. Jadi itu timeline-ku yang paling paling besar dan paling deket yaitu sebelum usia 30 aku udah bisa apa sih mengklaim diriku tuh udah sukses gitu loh. Karena menurutku sukses itu ketika kamu pergi ke suatu tempat, mall atau mana, kamu beli sesuatu nggak perlu lihat harga, ambil beli bayar bayar. Udah itu. Nah, Itu sih. siap 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 siap. Boleh dong kita, apa ya, kasih sedikit, apa ya, Mas Sam itu kan, apa, seneng sekali atau pinter sekali untuk bikin quote gitu loh, atau Aduh itu. apalah, kata-kata akhir gitu loh, Ini buat memajukan di luar sana masih ada orang yang berproses, yang masih bergelut dengan prosesnya, mungkin bisa disemangati karena Mas Sam ini ya juga termasuk yang cepat sekali prosesnya cepet gitu. prosesnya. Waduh. Nih kalian nih siapapun kalau kalian diundang di sini mending kalian tanya dulu mau ngapain aja di sini gitu loh. Ini salah satunya yang dadakan gitu loh. Nggak dipersiapin dadakan gitu loh. Nah, Gak apa tapi nanti diedit bisa kok. iya, iya. Enggak sih, tapi kalau mungkin lebih tepatnya bukan quotes juga ya, tapi lebih dari pengalamanku aja sih. Nah, bener. Kalau menurutku tuh gini sih, apapun yang sedang kita kerjakan sekarang, mau itu tentang memperjuangkan seseorang, memperjuangkan pekerjaan atau apapun yang emang kita sukain itu, lakuin aja sampai batas kita karena setiap orang tuh punya batas masing-masing. Jangan pernah kalian mendengarkan kata orang lain. Contoh lah, mungkin ketika ada orang bilang, ah nggak mungkin kamu bisa sukses, ah nggak mungkin kamu bisa sama dia. Itu penilaian orang, tapi diri kita sendiri yang tahu. Jadi menurutku, ketika kita emang memperjuangkan sesuatu apapun itu, kejar itu sampai benar-benar kita nggak bisa mengejarnya lagi. Kejar itu sampai benar-benar kita bisa tahu apakah kita mendapatkan atau tidak. Jadi contoh ketika kita mengejar seseorang, kejar aja terus. Mau dia awalnya cuek, mau dia awalnya benar-benar nggak respon sama kita, tapi kejar terus sampai kita tahu apakah dia bakalan nikah sama kita atau sama orang lain. Itu Hmm. atau semisal pekerjaan. Kita ketika lagi mungkin di luar sana masih ada yang lagi lamar-lamar pekerjaan atau cari-cari pekerjaan. Terus usahain mau dimanapun kalian coba aja terus Bener. masukin lamaran. Ketika kalian ditolak di perusahaan A, B, C, D, coba terus sampai mungkin kalian kalau seperti ini mungkin harus ada targetnya dalam artian punya waktu dalam artian kalau emang udah ditolak A, B, C, D, coba deh kalian lihat diri kalian sendiri. Apakah kalian punya hal yang lain yang bisa dijual? Mungkin kalian punya kemampuan berdagang online. Coba aja untuk buka bisnis sendiri. Kalian nggak perlu bekerja sama orang Iya. lain. Kalian bisa membuat pekerjaan sendiri, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, bener banget. Jadi itu sih intinya kejar apapun itu sampai kalian tahu apakah kalian itu berhasil atau enggak. Jangan di tengah jalan karena omongan orang lain kalian stop dan itu akan Nggak membuat akan, kalian iya bener, nggak akan membuat kalian itu berhasil gitu. kebetulan satu lagi nih. Apa? Semalam bener-bener semalam aku Apa? baru lihat video tentang kalian mungkin tahu Victoria's Secret Oh, iya 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 iya. brand dalaman brand dalaman ya tapi yang mahalnya sekali satu pasang itu bisa beratusan juta dan lain-lain. Orang yang membuat Victoria's Secret aku lupa namanya siapa, kalian bisa searching aja historinya dia. Victoria's Secret dulu itu di awal buat brandnya dia, awalnya udah laku, bener-bener udah jalan. Terus karena dia merasa dia pintar, udah dia dijual. Brandnya itu saham itu dijual 100% dengan harga waktu itu 1000 US dollar. 1000 US dollar tuh kalau sekarang kalau dulu sih nggak tahu kalau sekarang sekitar 20 juta. Nah, dulu kan mahal. Ya kalau dulu mahal. Pokoknya dijual 1000 US dollar dan dia membuat brand baru tentang anak-anak. Dia waktu itu aku lupa brandnya apa tentang anak-anak dan bangkrut. Dan sampai akhirnya dia bunuh diri. Sebulan atau 3 bulan setelah itu, brand Victoria's Secret itu sahamnya itu naik sampai 10 dolar. Dari dia jual 1000 dolar dan pada waktu itu naik 10.000 dolar dan pada tahun sekarang ini 2019 terakhir brand Victoria's Secret itu brand paling mahal dengan total saham itu sekitar 1 miliar dolar.
Jadi Iya. kembali lagi, ketika kita mulai merasa diri kita itu diomongin orang itu nggak mampu, nggak bisa segala macam, jangan kita lepaskan apa yang kita perjuangin, tapi terus usahakan sampai kamu tahu titik akhirnya bagaimana. Gitu sih. Iya, bener banget. Mungkin saya bisa nambahi sedikit bahwa ketika kita berjuang dan berproses gitu, jangan pernah kita samakan dengan prosesnya orang lain gitu. Yang paling Benar. penting itu, kita nggak bisa menjudge seekor ikan untuk memanjat sebuah pohon gitu loh. Tadi kita punya prosesnya masing-masing. Percaya bahwa proses ini kita akan mengantarkan kesuksesan diri kita sendiri, bukan kesuksesan orang lain gitu. Nah, itu intinya seperti itu. Selalu berpikir bahwa kita itu punya proses sendiri, kita harus melakukan proses sendiri, jangan pernah membandingkan proses kita kepada prosesnya orang lain. Karena itu akan merusak mental kita dan juga akan membuat kita itu merasa lemah. Nah, mungkin cukup itu aja. Sampai nanti dan sampai jumpa.